Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah. Wala haula wala quwata illa billah. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah banyak melimpahkan nikmat kepada kita semua. Khususnya adalah nikmat iman, juga kesehatan buat kita. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, kita masih bisa bertemu kembali. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, dalam kehidupan sekarang ini, kita sebagai manusia dan umumnya bahkan kebanyakan itu tidak lepas dari apa yang namanya media sosial. Di sana kita bebas mengekspresikan apa yang ada dalam diri kita untuk mengupload, untuk mengunggah apapun yang dilakukan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik yang urusannya dengan pribadi, yang urusannya dengan pekerjaan, bahkan hal-hal yang sepele pun terkadang kita lihat. Banyak sekali orang yang mengunggah, atau kalau kita lihat di medsos-medsos itu, apakah di TikTok, di YouTube, dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan di dalam medsos tersebut, banyak sekali hal-hal yang positif, banyak juga hal-hal yang negatif. Namun yang perlu kita sayangkan dan perlu kita hati-hati di sana, apabila banyak sekali kita melihat orang-orang yang melakukan ria, pamer, menunjukkan keangkuhannya, dan seterusnya dan seterusnya. Sobat di Ajeng yang berbahagia, terkadang kita beranggapan bahwa menunjukkan sesuatu pada orang lain, baik itu di dunia nyata maupun dunia maya, tidak lain adalah untuk supaya kita dianggap eksis, supaya kita dianggap hebat, atau bahkan supaya kita dilihat oleh orang lain menarik. Ini yang perlu kita hati-hati, yang perlu kita waspadai. Khususnya untuk menjaga diri kita sendiri, untuk menjaga keluarga kita sendiri. Jangan sampai menggunakan media sosial ini dengan hal-hal yang kurang baik, sehingga menyebabkan kerugian bagi dirinya maupun kerugian bagi orang lain. Kembali pada yang tadi, sengaja maupun tidak sengaja, biasanya ya banyak sengajanya. Orang mengupload sesuatu, memamerkan sesuatu, apakah itu hartanya, apakah itu anaknya, dan sebagainya. Terkadang kita kurang peka dengan keadaan di lingkungan maupun di sekitarnya. Kalau kita perhatikan di sana, banyak orang yang pamer harta, mobilnya banyak, hartanya berlimpah, dipamerkan di media sosial. Padahal kita tahu bahwa di negara kita masih banyak orang-orang yang sangat membutuhkan. Ini kalau terus-menerus terjadi hal yang seperti ini,
Walaupun mungkin saja tujuannya adalah supaya memberikan motivasi, supaya orang lain bisa mengikuti kesuksesannya. Tapi kalau kita kurang peka terhadap lingkungan dan situasi, kadang ini menjadi pemicu pada orang-orang lain yang menganggap bahwa dirinya tidak bisa seperti apa yang disampaikan, apa yang ditampilkan di dalam medsos itu, menjadi sakit hati, menjadi iri hati, menjadi dendam, menjadi kebencian. Ingat sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Walaupun kalau kita lihat dalam kehidupan nyata, orang yang papa, orang yang tidak punya, orang yang fakir, ini tidak mungkin bisa menolak, bisa protes, dan itu tidak mungkin. Kalau dia merasa tersinggung, merasa sakit hati, melihat yang lain itu begitu suksesnya. Kalau orang itu imannya tidak kuat, mudah tergoda rayuan setan. Tadi yang saya sampaikan. Orang itu akan membenci pada orang-orang yang berbuat seperti itu. Dan perlu diingat bahwa orang miskin itu juga punya senjata yang kalau dalam agama itu juga bisa digunakan. Dan mungkin saja Allah akan mengabulkan. Yaitu apa? Doanya. Walaupun doanya jelek, mendoakan orang yang sukses tadi, misalnya mendoakan kecelakaan, mendoakan kehinaan. Karena Allah itu sifatnya Rahman. Ingat, Allah itu sifatnya Rahman di dunia. Siapapun orangnya tidak pandang bulu. Apakah itu orang yang baik, orang yang buruk, orang yang taat beragama, atau orang yang tidak taat beragama. Boleh jadi apa yang mereka mohonkan pada Tuhannya akan dikabulkan. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Untuk itu marilah kita kembali pada aturan-aturan di dalam agama maupun aturan-aturan di dalam kemasyarakatan kita. Supaya apa yang kita lakukan itu hal-hal yang positif. Yang bisa memberikan contoh pada orang banyak untuk hal-hal yang baik. Kalau kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Yang artinya kurang lebih, wala tusair khaddaka linnas. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu, memalingkan mukamu terhadap manusia. Memalingkan di sini artinya sombong. Menganggap sepele orang lain, kita berpapasan di jalan atau kita bertemu di satu tempat. Melihat orang lain yang derajatnya mungkin lebih rendah daripada dia. Dan dia merasa tinggi hatinya. Merasa bahwa dia itu orang yang paling top. Orang yang paling mulia. Orang yang paling berkuasa. Padahal mungkin saja orang yang bertemu ini adalah juga temannya sendiri pada waktu sebelumnya. Karena keangkuhannya, karena kesombongannya. Orang ini dengan gerakan tubuhnya, dengan isyarat tubuhnya, dia memalingkan wajahnya. Seakan-akan tidak kenal. Masya Allah. Banyak hal ini terjadi dalam kehidupan kita.
Kemudian kalimat berikutnya adalah wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Dengan congkak. Menganggap orang lain itu semua sepele. Hati-hati. Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran yang barusan kami sebutkan. Dan dalam kalimat berikutnya adalah innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Dan Allah tidak akan menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Hati-hati. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Peringatan-peringatan atau tuntunan agama ini kalau kita laksanakan dengan baik, wa insya Allah akan menyelamatkan kita di dalam perjalanan hidup kita. Dan juga menjadi berkah bagi kita semuanya. Dimas di Ajeng yang berbahagia. Untuk itu marilah kalau kita menggunakan media sosial, mengupload sesuatu, kita harus berpikir 1000 kali. Ini kira-kira pantas atau tidak? Dapat menyebabkan kebencian orang lain atau tidak? Banyak manfaatnya atau tidak? Kalau kita bijaksana dalam hal yang seperti ini, fa insya Allah apa yang kita unggah di dalam media sosial akan menjadi nilai yang sangat positif, yang bermanfaat buat dirinya juga buat orang banyak. Dimas di Ajeng yang berbahagia. Demikian, semoga ada manfaatnya buat kita. Ada salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.